wa syukurillah, salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Anak-anakku kelas 11 yang saya muliakan dan yang saya banggakan, kali ini kita berjumpa perdana dengan materi atau dengan pelajaran muatan lokal berjudul Imamuddin. Artinya adalah tokoh agama. Jadi di Madrasah Al-Hikmah ini ada pelajaran yang namanya Imamuddin. Ini kitabnya kecil seperti primbon Jawa. Jadi kitab ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selama 1 tahun ke depan kita akan bersama dengan adik-adik, anak-anakku yang saya cintai. Sebelum saya melanjutkan pembahasan materi Imamuddin ini, terlebih dahulu saya akan ta'arufan, memperkenalkan diri, karena kemungkinan ada yang belum kenal dengan saya karena kelas 10 dan kelas karena kelas 10 belum pernah ketemu dengan saya. Bisa ketemu kelas 11 ini dengan ta'arufan walaupun jarak jauh. Nama saya Abdullah Faqih, alamat Desa Kajen, alamat tepat sebelah timur Madrasah Al-Hikmah dan sebelah timur dan komplek Pondok Pesantren Permata Hajian Margo Sopadi. Demikian ta'arufan secara singkat. Nanti kalian bisa japri saya lewat grup, nomor WA saya nanti bisa dilihat di grup kelas 11 atau lewat Facebook saya atau lewat Twitter saya. Kemudian untuk materi Imamuddin ini mungkin adik-adik belum punya buku ini atau sudah ada yang punya dari kakak-kakak kalian yang sudah naik kelas 3, maka buku ini, kitab ini bisa dipakai. Kalau beli insya Allah harganya sangat murah, kurang lebih 5 ribuan. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mempelajari kitab Imamuddin ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Isi-isi dan materi dan isinya di kitab Imamuddin ini adalah untuk bekal besok anak-anakku ketika di masyarakat. Jadi kitab Imamuddin ini orang Jawa mengatakan penggawean muddin. Penggawean muddin itu seperti merawat jenazah, kemudian mengantar atau mengawal orang-orang yang mau nikah. Kemudian sekarang muddin itu tugasnya sangat banyak. Maka yang paling inti, kitab Imamuddin ini adalah sangat penting sekali ketika anak-anakku besok sudah terjun di masyarakat. Oke, mari kita buka bersama-sama dengan tabarruk umul kitab ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Thumma al hadrati
Sultanil Awliya Syekh Hamid Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhaihahu ya'ni darajatihi wa ja'al jannata mathwahu thumma ila hadrati jami'il awliya at-tis'ah bi Jawa wa ila hadrati jami'il awliya fi hadhihi al-qaryati min mujahidihim wa syuhadaihim wa hamalatihim wa ghafarallahu jami'a dhunubihim wa satara 'aibahum wa nawwara dhaihahum wa ya'ni darajatihim wa ja'al jannata maswahum wa ila hadrati jami'i ahli al-qubur min ahlina wa ahlikum wa ila jami'i ustadina wa ustadikum al-marhumin wa khususan ila hadrati jami'i ustadina fi hadhihi al-madrasah al-hikmah al-marhumin khususan syekhina wa murabbi ruhina al-syekh Muhammad Ma'mun Muzayyin wa walidayhi wa musaharatihi ghafarallahu jami'a dhunubihim wa satara 'aibahum wa nawwara dharihahum wa ya'li darajatihim syahdulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita lanjut materi Imamuddin. Jadi kitab ini yang menyusun adalah Syekh Al-Kiai Bishri Mustafa. Maka mari kita hadrah Fatihah satu kali lagi, khususan kita haturkan kepada beliau Asy-Syaikh Kiai Bishri Mustafa Rembang wa usulihi wa furu'ihi wa zawjatihi wa auladihi ghafarallahu jami'a dhunubihim wa satara 'aibahum wa nawwara dharihahum wa yu'li darajatihim syaidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung anakku buka halaman yang ketiga. Kami akan menerangkan tentang definisi muddin. Jadi kitab ini mengambil dari kalimat Imamuddin, maka artinya adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya muliakan, kitab yang ringkas ini dengan bahasa kromo inggil. Kromo inggil itu artinya bahasa kromo yang sangat unggul, tidak bahasa muko. Jadi orang-orang Jawa itu kaya dengan bahasa. Antara lain bahasa yang paling tinggi itu adalah kromo inggil. Seperti contoh, kalau kita dengan teman-teman sebaya, anak-anakku sesama teman-teman satu kelas, kalau bicara dengan teman-temannya itu kamu, kalau bahasa Indonesia. Kalau di kromo ke bahasa Jawa itu sampeyan. Kalau sudah meningkat, ditingkatkan lagi kepada bapak atau ibu guru atau kepada bapak dan ibu kalian masing-masing, kamu itu bisa dibahasakan yang sangat ta'zim, sangat mulia, panjenengan ya. Maka bahasa ini adalah panjenenganipun Romo Kiai Haji Bishri Mustafa membuat ringkasan kitab Imamuddin ini dengan bahasa kromo inggil. Mari kita lanjut. Muddin, tembung muddin menika suau kapundhut saking tembung Imamuddin.
Jadi saya ulang lagi, kita latihan untuk berbahasa Kromo Inggil agar orang Jawa tidak kehilangan bahasa aslinya. Sekarang kan ngetrennya bahasa-bahasa di medsos itu malah sangat aneh-aneh. Maka adik-adik, anak-anakku, untuk mempelajari kitab Imamuddin ini sekalian kita memahami bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Jadi kita bicara dengan para masyayikh, para guru dan bapak ibu kalian masing-masing itu dengan bahasa ini. Kita lanjut. Imamuddin ingkang ateges ipun sesepuh agami. Jadi nanti kalau ada bahasa yang sangat sangat aneh dan anak-anakku tidak bisa mengerti, maka silakan japri saya. Imamuddin ingkang tegesipun sesepuh agami pancen kepara nyata wiwit rumiyin menapa-menapa ingkang wonten hubunganipun kaliyan agami punika wonten ing kampung tansah dipun tandani dening sedherek muddin. Jadi semuanya kegiatan-kegiatan agama itu dipasrahke Mbah Muddin. Urusan-urusan apa itu semuanya Mbah Muddin. Mula sora mayit ya bahasa Jawa biasa berarti. Kalau di Indonesia kan ya pemulasaraan jenazah boten saged nilaraken sedherek Muddin. Ngatur pernikahan ipun penganten ugi boten saged nilaraken Muddin. Mekaten ugi bab-bab sanesipun ngantos dumuginipun doa kubur. Jadi ndongani nang nggone kubur, doa tahlil atau talqin lan doa wilujengan ugi dados tugasipun sedherek Muddin. Wonten ing sanes daerah Muddin menika dipun sebat lebay. Nah ini yang aneh sekali. Mbah Bisri Mustafa itu menyusun kitab Imamuddin ini sudah lumayan kuno sekali, tapi beliau sudah mempunyai bahasa yang sangat modern. Saya pikir bahasa lebay ini adalah bahasa-bahasa medsos, bahasa-bahasanya anak gaul sekarang, tapi beliaunya luar biasa, sudah tahu dengan bahasa ini. Maka beliau termasuk ulama yang sangat hebat, kecerdasannya luar biasa. Lebay itu cara saiki, cara menurut bahasa anak-anak sekarang, anak-anak gaul adalah ya aman-aman Muddin ya, sebenarnya dengan Muddin. Jadi lebay itu artinya sangat luar biasa, atau bisa dikatakan lebay itu adalah berlebihan. Yang tepat adalah berlebihan. Jadi sedherek Muddin wonten ing sanesipun daerah Muddin menika dipun sebat lebay atau sangat berlebihan, angger-angger Muddin. Lan wonten ingkang nyebat qayyim. Jadi Imam Muddin itu ada yang menyebutkan qayyim. Ingkang lengkapipun Qayyimuddin. Artinya tegesipun penguasa agami. Dados sejatosipun pangkat Muddin menika pangkat ingkang luhur. Maka orang-orang di sekitar kita yang kurang seide dengan kita, atau orang-orang, katakan orang-orang umum lah yang tidak pesantren, itu saya sendiri dulu sempat ada bahasa yang saya dengar, alah sekolah di madrasah itu paling-paling jadi Muddin. Jadi era tahun 80-an hingga tahun 90-an lah kurang lebih, itu orang-orang khususnya daerah Pati dan umumnya daerah Jawa Tengah
mengatakan kalau sekolah di madrasah itu tidak bermartabat atau kurang unggul. Sekolah ya di SMA negeri, kemudian di SMK, kemudian di sekolah kejuruan. Jadi zaman tahun 80-an itu belum ada SMK, namanya STM. Itu yang disebut sekolah beneran. Kalau ada anak-anak yang sekolah di madrasah itu dianggap rendah, sehingga orang mengecap, alah paling orang-orang paling kalian sekolah di madrasah itu akan jadi mudin. Iya, memang betul, secara zahir memang anak-anak santri ini kayak kurang berpengalaman, kayak kurang berpendidikan, kayak bahasanya kurang modern lah. Akan tetapi sekarang sejak era Gus Dur, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang beliaunya sedang memimpin negara Indonesia ini sangat luar biasa, sehingga para santri mulai terangkat derajat dan martabatnya, dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini sangat responsif sekali dengan adanya pesantren, sehingga beliau ketika menjadi seorang presiden yang terang-terangan telah membuat undang-undang atau keputusan presiden. Beliau sedang menjadikan Indonesia ini sangat luar biasa untuk anak-anak santri, dikasih penghormatan hari santri. Nah, mulai inilah orang-orang yang dulu mencibir kita, mencemooh kita, terkagum-kagum, gumun bahasa Jawanya. Oh, ternyata anak santri dan anak pesantren ini luar biasa, memberi kontribusi untuk masyarakat dan secara menyeluruh di negara Indonesia ini adalah termasuk santri yang bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Maka menurut Allah, kata beliau Romo Kiai Haji Bushri Mustafa, pangkat mudin atau tokoh agama ini adalah termasuk pangkat yang luhur. Dene menawi akhir-akhir menika wonten ingkang nganggep rendah, menika mboten sanes sebab saking pengaruhipun zaman penjajahan. Ternyata orang-orang yang menganggap mudin ini menganggap rendah itu memang sejak zaman kolonial Belanda. Mugi-mugi sarana peningkatan menika mudin estu dados sesepuh agami wonten ing kampung cocok kalian nami aslinipun, artinya Imam Mudin itu ya betul-betul jadi tokoh masyarakat. Kalau sekarang ya paling tingkatan yang paling rendah adalah ustadz, kemudian dai, kemudian kiai atau ulama. Secara umum adalah orang mengatakan mudin itu ya kiai. Memang mudin itu sekarang banyak yang dari pesantren, malah banyak yang hafal Al-Quran, kemudian ujian menjadi mudin itu sekarang luar biasa. Harus bisa ngaji dengan tartil, yang diistimewakan malah para penghafal Al-Quran. Kita lanjut, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Menginjak halaman yang kelima ini, mungkin anak-anakku ada yang wah ini Pak Fakih ini pelajaran apa ya, kok bahasanya kok koyok ini. Maka saya di awal tadi bilang secara tidak langsung anak-anakku dikasih pelajaran Imam Mudin ini di
dikasih pelajaran bahasa Kromo Inggris. Tapi saya kok malah aneh ya kok bahasa Indonesia terus ini. Oke, usaha-usaha peningkatan minangka sesepuh agami wonten ing kampung utawi dusun mudin kedah luwes serawunganipun kalayan masyarakat dusun. Entengan, cekatan, kemudian gatean tuh nek diwai kabar Mbah wonten ingkang Saido RT menika ngeten Mbah, langsung Mbah Mudin nggatekake, memperhatikan lah tunggatekake lan tresno serta welas asih dhateng rakyat dusunipun. Mboten peduli tengah dalu utawi pajar-pajar serta ini ya bahasa Indonesia serta, tapi di Kromo Inggilke ternyata Kromo Inggil serta itu serta nuju grimis pisan bilih rakyat betahaken mudin ingkang luwes temtu tumandang ing damel. Jadi walaupun keadaan hujan grimis hujan inti jika ada panggilan untuk melayani masyarakat, contoh misalkan kematian atau untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan sosial, khusus mudin ini selalu siaga, siap dan cekatan. Rakyat sakit bilih mudin kepireng wonten rakyatipun ingkang sakit mudin ingkang luwes temtu boten aurat itu apa? Coba engko nek ra mudeng japri saya. Enggal tuwi boten aurat mudin ingkang luwes temtu boten aurat enggal tuwi minangka dados tuladha tumrapipun sanes. Awit tuwi tiyang sakit menika hukumipun sunnah. Di menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah, aja didinding. Alah sesuk lah barbarane kabudut tenalah rasida dilek getone sakore. Karena saya sendiri pernah mengalami bahkan tidak hanya 1-2 kali. Sesuk tiba cucu wis kabudut. Salebetipun tuwi rakyat ingkang sakit sederek mudin prayugi suka pitedah. Suka pitedah itu artinya aweh pituduh supados keluarga si sakit ikhtiar tetombo. Supados ingkang sakit enggal peparingan waluya. Waluya itu artinya apa? Waras sembuh. Bilih sajak sampun ketinggal kathah sakitipun mila sederek mudin prayugi suka nasihat atau memberi nasihat sak perlunipun, aja diceritani sing aneh-aneh, ya diparingi nasihat sing sekedar sakadaripun. Kangge nasihat dhateng tiyang ingkang sakit mangke badhe kula aturaken contonipun. Ini adalah contoh untuk memberikan nasihat kepada orang yang sedang sakit. Jadi ini mudin sedang menjenguk orang yang sakit. Ini adalah contoh nasihatnya. Contoh nasihat datang yang sakit lan keluarganipun. Jadi ketika Mbah Mudin ya katakan kalian anak-anakku besok kalau sudah jadi tokoh masyarakat, tidak hanya Mudin, misalkan jadi kiai, jadi ustaz, minimal itu kalau ada masyarakat yang sedang sakit itu segeralah bergegaslah kalian untuk menjenguknya. Kemudian kalian berilah nasihat bagi orang yang sakit dan bagi keluarganya. Contohnya seperti ini. Sakderengipun miwiti nasihat sederek Mudin supados ndonga mekaten. Jadi ini adalah doa untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Jadi ketika anak-anakku menjenguk orang yang sakit, maka sebaiknya sunnahnya membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Azhibil ba'sa rabban nasi ashfihi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama wala alama.
shifaan la yughadiru saqama wala alama. Jadi ini adalah doa untuk menjenguk orang yang sedang sakit, doa untuk mendoakan orang yang sedang sakit, baik itu sakit di rumah sakit atau di rumah. Artinya adalah sebagai berikut: wahai Allah, Tuhan memelihara manusia, hilangkanlah penyakitnya, Engkaulah Zat yang menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tiada rasa sakit kembali. Artinya didoakan betul-betul sempurna dari sembuhnya, tidak kumat atau tidak kambuh lagi. Dari sini untuk materi Imamuddin ini sampai ke halaman 7, yaitu tentang doa untuk menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena waktu telah habis. Insya Allah akan kita lanjut di pertemuan minggu yang akan datang. Saya berdoa mudah-mudahan sebelum kami tutup, semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat wa'afiyah, dan Bapak Ibu semuanya, wali murid semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menemani anak-anakku yang ada di rumah. Saya sangat kangen sekali, ingin segera bermuajah dan bertatap muka secara langsung di madrasah yang tercinta ini, di Madrasah Prima Hajen Margoyo Supadi. Akan tetapi pandemi COVID-19 ini yang masih melanda, kita belum bisa dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita bisa bertemu. Akhirul kalam, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.